Makan ayam bikin fibroid rahim. Ini mitos atau fakta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Pasti banyak ya dari kamu yang suka banget makan ayam, bener nggak? Mulai dari ayam goreng, ayam bakar, sate ayam, sampai mie ayam, semuanya enak. Nah, tapi sering banget nih saya dengar pertanyaan terutama dari para wanita. Dok, bener nggak dok makan ayam itu bisa menyebabkan munculnya fibroid rahim atau miom ya, nama biasanya, nama umumnya itu miom, fibroid rahim itu. Atau ada juga yang bilang, ayam broiler itu, ayam yang putih itu bisa memicu miom ya dok ya? Bener nggak? Wah, jadi bikin khawatir mau makan ayam, ya kan? Teman-teman, di video kali ini kita bakal kupas tuntas mitos atau fakta di balik anggapan bahwa makan ayam bisa menyebabkan fibroid rahim atau miom. Ini penting banget supaya kamu nggak salah paham dan bisa menikmati ayam tanpa rasa cemas yang berlebihan. Ditonton sampai habis ya. Teman sehat, sebelum kita bahas hubungan dengan ayam, mari kita kenali dulu apa itu fibroid rahim atau miom. Jadi, fibroid rahim atau miom itu adalah benjolan non-kanker yang tumbuh di dalam atau di dinding rahim. Ukurannya bisa sangat kecil, tidak terlihat, sampai bisa sangat besar dan bisa menekan ke organ lain. Jadi jenisnya ada banyak. Fibroid ini sangat umum terjadi pada wanita usia subur. Banyak wanita punya fibroid tetapi nggak menyadarinya karena memang tidak menimbulkan gejala. Namun, pada beberapa kasus ya teman-teman, fibroid ini bisa menimbulkan gejala seperti nyeri head yang hebat, perdarahan head yang sangat banyak, rasa penuh atau rasa tertekan terutama di area sekitar panggul, kemudian sering buang air kecil, dan juga kesulitan mengalami suatu kehamilan atau sulit hamil. Lalu, benarkah makan ayam bisa menyebabkan fibroid rahim? Oke, sekarang langsung ke intinya. Anggapan bahwa makan ayam secara langsung itu menyebabkan fibroid rahim itu adalah mitos dan belum ada bukti ilmiah yang mendukungnya. Sampai saat ini tidak ada penelitian ilmiah yang kuat yang menunjukkan bahwa konsumsi ayam, baik ayam kampung atau ayam broiler, secara langsung itu bisa menyebabkan terjadinya fibroid rahim. Kenapa? Kok bisa muncul banyak banget dok mitos ini? Semua orang bilang kok seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin saja mitos ini muncul karena beberapa hal yang salah kaprah. Seperti yang pertama ya, biasanya penggunaan hormon pada ayam itu adalah mitos lama. Dulu sempat kan ada kekhawatiran tentang penggunaan hormon pertumbuhan pada ayam broiler. Namun perlu diketahui bahwa di Indonesia dan banyak negara lain penggunaan hormon pada ayam pedaging itu sudah dilarang keras. Jadi ayam yang beredar di pasaran saat ini umumnya bebas hormon. Itu yang kita harapkan ya teman-teman. Loh, tapi kan ayam broiler itu tumbuhnya cepat, panennya cepat dok. Jadi bisa saja pertumbuhan ayam yang cepat, yang lebih cepat itu disebabkan karena perbaikan genetik dan juga kualitas pakannya itu sangat baik serta manajemen peternakan yang cukup baik. Kemudian yang kedua, bisa karena kecemasan tentang lemak dan juga kolesterol. Jadi ayam terutama bagian kulitnya atau yang digoreng itu memang mengandung lemak. Tetapi lemak ini tidak secara langsung memicu pertumbuhan fibroid ya teman-teman. Nah, yang ketiga, karena gaya hidup yang berkontribusi. Terkadang pola makan yang gak sehat secara keseluruhan. Seperti tinggi lemak jenuh, kurang serat, dan gaya hidup yang kurang aktif. Itu yang bisa berkontribusi pada terjadinya obesitas atau ketidakseimbangan hormon. Yang pada akhirnya mungkin secara tidak langsung itu berkaitan dengan resiko fibroid rahim, tetapi bukan ayamnya sebagai penyebab tunggal dari terjadinya fibroid rahim. Otomatis akan muncul ya pertanyaan di teman-teman nih. Jadi apa saja dok penyebab sebenarnya dari fibroid rahim itu?
Jadi, sahabat sehat, daripada khawatir berlebihan soal ayam, lebih baik kita fokus nih pada faktor-faktor yang memang sudah terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan resiko fibroid rahim. Ada beberapa hal. Yang pertamanya, faktor hormonal, di mana hormon yang dimasuk itu estrogen dan juga progesteron. Jadi, fibroid itu kan adalah tumor nih yang bergantung pada hormon. Hormon estrogen dan juga progesteron yang dihasilkan oleh sel telur atau oleh ovarium itu berperan dalam pertumbuhan fibroid. Jadi, fibroid itu cenderung tumbuh pada saat kadar hormon ini tinggi. Misalnya pada saat kehamilan dan juga pada saat menyusut setelah menopause atau pada saat kadar hormonnya menurun. Penyebab yang kedua, faktor genetik atau ada riwayat keluarga. Jadi, kalau memang ada ibu atau saudara perempuan atau mungkin nenek teman-teman nih yang memiliki fibroid, kamu bisa memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalaminya juga karena faktor genetik ini cukup kuat. Yang ketiga, faktor usia. Jadi, fibroid ini paling sering ya menyerang pada wanita usia subur, terutama di usia 30-an sampai 50-an. Dan setelah menopause, fibroid itu cenderung menyusut karena sudah terjadi penurunan kadar hormon. Yang keempat, ras dan juga etnis. Jadi memang tetap ya wanita dari kelompok etnis tertentu. Misalnya wanita yang keturunan Afrika itu biasanya memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan si fibroid ini dan seringkali biasanya fibroidnya lebih besar serta bisa muncul di usia lebih muda. Jadi ras dan etnis itu juga berpengaruh. Yang kelima, nah ini dia faktor gaya hidup, yaitu obesitas atau kelebihan berat badan. Jadi kelebihan berat badan itu dapat menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak estrogen yang bisa meningkatkan resiko fibroid teman-teman. Yang keenam, pola makan. Meskipun ayam memang nggak secara langsung ya, tetapi tetap pola makan yang tinggi daging merah selain ayam, tinggi lemak jenuh dan kurang serat, kurang buah, kurang sayur, serta produk-produk susu itu juga tetap diduga bisa meningkatkan resiko. Namun penelitiannya masih harus terus berlanjut. Kesimpulannya, jangan khawatir berlebihan lagi ya soal makan ayam. Belum ada nih bukti ilmiah yang kuat bahwa makan ayam bisa menyebabkan fibroid rahim. Kamu bisa tetap menikmati ayam sebagai bagian dari pola makan sehat dan juga seimbang. Fokuslah pada faktor resiko yang memang sudah terbukti tadi, yang sudah kita bahas. Riwayat keluarga, usia, gaya hidup sehat secara keseluruhan. Jika kamu memang khawatir memiliki fibroid atau mengalami gejala-gejala yang mencurigakan nih ke arah miom, segera periksakan diri ke dokter kandungan boleh teman-teman ya. Nah, apakah ada mitos-mitos lain seputar fibroid rahim yang ingin kamu tanyakan? Atau mungkin teman-teman memiliki pengalaman dengan fibroid rahim ini? Yuk, saling berbagi di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita diskusi ya. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa nih untuk di-like, di-share, dan juga subscribe channel saya untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.